Cek, cek. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Dalam waktu dekat kita sudah ketemu 2 kali ya. Kemarin Sabtu ketemu, terus ini hari Senin kita ketemu lagi. Karena memang agak berantakan kemarin jadwalnya saya. Tapi ya mudah-mudahan ini tidak membuat teman-teman jadi bosan dengan mata kuliah ini. Karena kita baru berapa kali berteman? Pertemuan ketiga kali ini kan ya. Saya biasanya ada jenis-jenis mahasiswa, Pak nggak usah teori, praktek aja gitu. Padahal kalau kita bicara riset gitu kan, kalau kita bicara riset apalagi di new media ini, maka teori itu jadi sangat sangat fundamental gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya data science, kemudian big data, kemudian data mining itu kan banyak penggiatnya atau banyak pelakunya itu yang dari teman-teman teknik gitu. Nah, tapi teman-teman yang dari teknik kemudian dari ilmu komputer, dari sistem informasi ini kalau yang saya lihat mereka lebih cenderung pada pada apa ya, mempelajari bagaimana menciptakan software, bagaimana menciptakan algoritma, bagaimana menciptakan model yang paling bagus gitu. Nah, sedangkan insight kemudian pengetahuannya itu tidak diterjemahkan atau tidak dijadikan sebuah pandangan baru, tidak dijadikan sebuah ilmu baru kan gitu. Ya, itulah tugasnya teman-teman sosial. Jadi ketika nanti teman-teman belajar data science, kemudian belajar data mining, kita ini nggak belajar bagaimana bagaimana menciptakan algoritmanya, bukan. Kita akan berusaha menjadi seseorang yang bisa mengambil insight, gitu, bisa mengambil pengetahuan, gitu kan, bisa mengambil ilmu dari hasil olahan data mining tersebut, data science tersebut, gitu. Karena itu makanya teori teori semacam ini jadi penting agar teman-teman nantinya bisa tahu kira-kira kalau saya menghasilkan sebuah riset seperti ini, hasilnya seperti ini maknanya apa ya? Manfaatnya apa ya? Gitu kan. Ada sebenarnya eh, apa namanya dataset yang paling paling ini kalau di ilmu data science itu ada namanya dataset. Dataset itu kan kumpulan data yang nanti bisa diolah menggunakan alat-alat data science, ya, tool data science. Nah itu adalah sebuah dataset tentang lebar lebar kelopak bunga gitu. Nah, dataset itu dari tahun ke tahun selama beberapa dekade ya itu aja diputer sampai ditemukan algoritma yang benar, metode yang bagus, paling bagus mana itu. Sedangkan itu kan nggak membawa manfaat gitu kan bagi ilmu pengetahuan karena datasetnya dari tahun 70-an 80-an ya itu terus yang dipakai. Nah, kita di sosial ini kita di sosial ini nggak bicara itu. Kita nggak bicara Python, kita nggak bicara R gitu kan, tapi kita bicara bagaimana memanfaatkan eh, tools ini untuk penelitian-penelitian sosial gitu ya. Terutama penelitian tentang media. Kalau kemarin kita belajar bagaimana perbedaan interpersonal communication dengan mass communication ya komunikasi massa, kita juga bicara tentang mass media. Nah, sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kemarin bahwa ternyata ada perkembangan yang luar biasa kan di ilmu komunikasi. Media massa, kemudian komunikasi massa berkembang terus sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, apakah ini menjadi era yang berbeda ya, dalam riset? Ternyata iya, jawabannya iya. Gitu. Kalau orang dulu bicara riset media itu dia menafsirkan menafsirkan film, menafsirkan foto, menafsirkan gambar gitu. Tapi ternyata eranya sudah nggak di situ lagi gitu. Kalau dulu skripsi saya tentang tentang semiotika sebuah film, tapi eranya sekarang sudah nggak di situ. Kenapa nggak di situ? Karena medianya sudah berkembang, medianya sudah berubah. Kalau dulu produsen-produsen, konsumen-konsumen ya gitu. Dulu pembuat film itu ya produser film, penikmat filmnya ya masyarakatnya gitu. Tapi kan sekarang sudah jadi luar biasa, perkembangannya sudah luar biasa. Nah, era-era ini ada sebutannya, istilahnya eh, media siber ya. Siber kalau kalau dalam bahasanya gitu, jadi media siber. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia cyber media. Kenapa kok disebut cyber media? Karena media ini muncul dari apa ya?
muncul dari kemajuan teknologi cyber, kemajuan teknologi internet gitu kan, kemajuan teknologi komunikasi gitu. Makanya disebut dengan media cyber. Makanya pendekatan penelitiannya pun, pendekatan riset pun harus berbeda gitu. Berbeda dari pendekatan riset-riset media sebelumnya. Tapi apakah teori-teori yang lama nggak bisa dipakai, Pak? Tetap masih bisa dipakai, tapi kita harus tahu bahwa ternyata ini dunia yang berbeda gitu kan, dunia yang berbeda dari sekedar media massa pada saat dulu gitu. Pembacaan teks nggak jadi sesederhana itu gitu. Walaupun nanti tool yang akan kita pakai dia punya kemampuan untuk membaca teks juga ya. Jadi dia bisa meriset gitu, meriset berita dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu, dia bisa riset sendiri. Kita tinggal melihat hasilnya. Nah, sebelum jauh ke sana, ini mungkin teman-teman, kalau yang kemarin semester 4 ketemu saya di perkembangan teknologi komunikasi mungkin tahu ya. Tahu tentang bagaimana tiga pola pandang manusia, gitu. Tiga pola pandang masyarakat terhadap kemajuan teknologi, gitu. Kita harus tahu tiga pola pandang ini. Ketika melakukan riset nanti kita harus pegang ini. Karena untuk mengetahui kira-kira kelompok masyarakat yang akan kita riset ini, kelompok masyarakat nanti yang mendapat insight dari pengetahuan ini, kira-kira kelompok masyarakatnya mana? Gitu. Karena kalau nanti bertentangan bisa-bisa hasil riset kita menjadi nggak objektif, gitu. Jadi nggak manfaat. Nah, ada tiga pola pandang terhadap kemajuan teknologi, ya, yaitu utopian. Gitu. Yang pertama utopian ini adalah kelompok masyarakat yang menerima penetrasi teknologi komunikasi dengan tangan terbuka. Welcome aja dia. Ada teknologi apa yang masuk, dia welcome. Ada teknologi terbaru seperti apapun, dia welcome. Ada tren terbaru, dia ikut gitu. Ya. Kaum utopian ini pandangannya positif sekali tentang teknologi, nggak ada curiga-curiganya, gitu kan. Nah, mereka juga cara berkomunikasinya, kemudian budaya, kemudian sosial, politik, hingga ekonominya terpengaruh terhadap perkembangan teknologi, kemajuan teknologi. Mereka ini adalah apa ya? Eh, kalau sebutannya, saya lupa sih. Eh, bukan beta tester ya, apa sih sebutannya? Ya mereka adalah generasi-generasi pertama yang akan mengadopsi first adopter, ya. Ada generasi pertama yang mengadopsi ketika ada kemajuan teknologi itu diterima, gitu. Utopian. Tapi ada juga distopian. Distopian adalah kelompok masyarakat yang dia menghadapi penetrasi teknologi komunikasi dengan pandangan sinis. Mereka ini nggak percaya dengan bahwa kemajuan teknologi itu bisa bisa membantu kehidupan kehidupan masyarakat. Mereka ini nggak percaya bahwa dengan kemajuan teknologi ini itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini para distopian. Nah, kalau dalam karya-karya pop gitu, karya-karya pop, mungkin teman-teman tahu ketika melihat sebuah film, ketika film yang pandangannya optimis sekali tentang masa depan itu mas biasanya film-film utopian. Gitu. Jadi menggambarkan bahwa masa depan itu berkilau gitu, bahwa masa depan itu canggih, teki gitu, bahwa masa depan itu sangat orang-orang tiba-tiba berseragam gitu. Saya nggak ngerti maksudnya kenapa kok film-film utopis masa depan itu membuat memutuskan bahwa nanti manusia itu pakai seragam semua. Tapi itu film-film utopian. Tapi ada juga film-film yang menganut pola pandang distopian. Gitu. Atau teman-teman tahu-tahu film-film cyberpunk gitu, yang menggambarkan bahwa kehidupan masyarakat nanti itu sangat penuh dengan iklan, sangat penuh dengan apa ya, lampu LED berwarna-warni, bahwa dunia masa depan itu kumuh, kotor, kemudian banyak RGB, Pak ya. gimana? Kayak gimana? RGB, Pak. RGB. Nah, itulah distopian gitu. Itu banyak, tapi mungkin teman-teman bisa mengenal dari produk-produk seperti game Cyberpunk gitu, 2077. Kemudian banyak film-film distopia menggambarkan bahwa dunia masa depan itu sangat merah gitu, seperti planet Mars gitu, bahwa kita sangat kotor dan sebagainya. Ini distopian. Dan itu nggak hanya dari film, banyak-banyak masyarakat yang menganut paham pandangan pola pandang ini. Gitu. Saya ingat ketika masa era-era smartphone itu keluar gitu, smartphone itu masih BlackBerry ya. Mungkin teman-teman tahu BlackBerry. Maka banyak muncul kebijakan-kebijakan yang unik gitu. Kebijakan-kebijakan unik yang lahir dari pandangan sinis terhadap kemajuan teknologi. Gitu. Bahwa dilarang membawa HP ke sekolah. HP yang
apabila ketahuan bawa HP maka HP-nya disita. Apabila ketahuan bawa HP maka HP-nya dihancurkan. Ini kan praktik-praktik para distopian gitu kan. Mereka menganggap serius bahwa kemajuan teknologi ini efeknya buruk. Gitu. Pada tahun-tahun itu banyak sekali ceramah-ceramah agama, banyak sekali himbauan-himbauan bahwa HP itu satu bisa merusak otak, bisa merusak ini, merusak itu, merusak perilaku dan sebagainya. Ini pandangan-pandangan distopia. Bandingkan dengan era sekarang gitu kan, bagaimana setiap anak didik gitu, setiap siswa, setiap murid harus terpaksa untuk mengadopsi teknologi namanya smartphone, tetap bisa sekolah. Ini kan jadi kontradiktif sekali dengan awal-awal bagaimana ketika murid-murid SD, SMP, SMA itu tidak boleh membawa smartphone ke sekolah, tapi sekarang jadi wajib kan gitu. Jadi unik sekali. Nah, tapi ada juga yang berada di tengah-tengah, yaitu technorealism, yaitu ini sebenarnya orang yang tidak terlalu utopia atau tidak terlalu utopis dan juga terlalu dystopian gitu. Jadi dia juga tidak memandang sinis, namun juga tidak menerima dengan tangan terbuka. Mereka ini realistis terhadap teknologi, lebih hati-hati juga. Bahwa teknologi ada maju, oke, kita pelajari mana yang baik diambil, mana yang nggak baik diambil, nggak usah diambil kan gitu. Jadi mereka nggak pasrah dengan menerima semua teknologi yang masuk, mereka juga tidak membencinya. Gitu. Kaum teknorealism ini biasanya para akademisi gitu, yang mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya mereka. Mereka butuhnya apa sih di diadopsi teknologinya gitu. Nah, ini juga sebenarnya terjadi di banyak hal gitu kan. Banyak penemuan-penemuan teknologi, banyak hasil-hasil riset teknologi yang ternyata nggak fit gitu kan. Nggak fit dengan kondisi sosial masyarakatnya gitu. Dulu Google pernah meluncurkan namanya Google Glass gitu. Jadi dia ide untuk menanamkan head up display di dalam mata manusia itu sudah lama dimunculkan oleh Google, tapi ternyata pasarnya nggak ready. Google mungkin seorang utopis ya. Perusahaan Google menjadi utopis menerima teknologi dengan tangan terbuka gitu. Tapi masyarakatnya ternyata realis gitu, bahwa ternyata teknologi seperti ini nggak terlalu banget dibutuhkan. Indonesia ketika si siapa yang punya Jawa Pos, aku lupa namanya. Dahlan Iskan, ya kan? Ketika Dahlan Iskan menjadi menteri, kemudian dia membangun mobil listrik, gitu kan? Si Selo itu yang bikinan bengkel modifikasi Jogja gitu, ya kupu-kupu malam. Dia waktu itu menjadi orang yang sangat utopis gitu kan, si Dahlan Iskan. Dia ingin menerima teknologi terbuka bahwa sekarang eranya mobil listrik kita harus mengadopsi. Walaupun akhirnya dijegal banyak orang gitu kan. Tapi lihat masa sekarang. Sekarang teknologi mobil listrik sudah diterima. Gitu. Para influencer, para YouTuber otomotif sudah berbondong-bondong menyampaikan bahwa sudah saatnya mobil listrik. Perusahaan-perusahaan mobil, perusahaan otomotif sudah mengeluarkan itu. Nggak hanya jadi monopoli Tesla kan gitu. Hyundai, Mitsubishi, Toyota mereka sudah mengeluarkan produk hybrid. Gitu. Hyundai bahkan sudah pasang banyak stasiun pengisian listrik, ya, SPLU kalau namanya, di banyak tempat untuk mengecas mobil. Ini adalah kenyataan masa depan yang kita akan hadapi nanti, bukan nanti, sekarang ini. Kalau di dalam film itu biasanya nyebutnya near future gitu, masa depan yang dekat dengan kita. Nah, ketika teman-teman nantinya memandang sebuah riset media, gitu kan, ketika teman-teman melakukan riset pada media massa, nggak lagi teman-teman melihat bahwa itu masa depan, tapi itu sudah near future gitu. Masa depannya sudah sangat dekat sekali dengan kita. Apa sih yang nggak bisa dicapai oleh manusia sekarang yang diramalkan oleh masa lalu kan gitu. Apa yang dulu dianggap bahwa itu hanya sebagai pandangan seorang futuris sekarang sudah terbukti. Nah, ketika nanti teman-teman menjadi seorang periset, gitu, menjadi seorang peneliti, teman-teman harus tahu pandangan. Kira-kira diri saya ini di posisi mana? Apakah seorang utopian, dystopian, technorealism? Gitu. Agar nantinya teman-teman nggak bias ketika melihat sebuah fenomena. Karena ingat, tools canggih apapun, gitu kan, data sebagus apapun, itu pada akhirnya nanti tergantung pada para penelitinya untuk menerjemahkan, gitu, menghasilkan hipotesa dari
insight yang didapatkan dari penelitian tersebut. Teman-teman harus tahu, saya ada di mana nih melihat masa depan. Karena yang kita hadapi nanti adalah media siber gitu kan. Media yang memang sudah sangat berubah, berbeda sekali dengan media masa dulu gitu. Nah, salah satu yang paling berbeda dari media masa ya saya nyebutnya gimana ya, media masa lawas gitu ya, adalah ternyata eh, manusia sekarang gitu kan. Masyarakat sekarang itu tidak hanya sebagai apa ya, konsumen gitu. Enggak. Kalau dulu produsen media massa itu ya koran, televisi, gitu kan, radio. Sekarang enggak. Masyarakat pun, halayak pun, dia juga sekaligus menjadi produsen. Ya, menjadi produsen informasi, menjadi produsen propaganda, menjadi produsen berita. Sehingga halayak ini juga disebut sebagai produce, gitu, produce gitu ya. Jadi produsen juga usage gitu, produser sekaligus juga menggunakan. Nah, hal ini mungkin nggak disadari gitu kan, oleh netizen, oleh apa ya, individu-individu, bahwa apa yang dia lakukan itu akan menjadi penting gitu kan. Gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ya bahwa banyak banyak kalau saya nyebutnya sih micro celebrity gitu. Micro celebrity yang lahir dari kesempatan-kesempatan yang unik itu yang diberikan oleh internet gitu. Internet ini kan memberikan kesempatan pada halayak untuk menjadi produsen informasi, menjadi trend center, bahkan tanpa dia ketahui kan gitu. Banyak sih fenomena-fenomena ini. Gitu. Yang dulunya kita nggak akan berpikir dulu, kita ketika kita bicara produsen informasi ya kita bicara bicara koran, kita bicara televisi. Kita nggak akan pernah menyangka waktu waktu di era saya dulu ya, kita nggak akan menyangka bahwa seorang bapak-bapak yang beli roti goreng atau odading itu bisa menjadi trendsetter kayak gitu. Tapi kan sekarang itu terjadi. Nah, itulah konsep produksi gitu kan. Bahwa dia sekaligus sebagai konsumen juga sekaligus sebagai produsen informasi gitu. Maka pendekatan penelitiannya juga harus berbeda gitu kan. Coba ini deh, lihat lihat kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Kalau dulu kita mungkin mendapatkan orang dulu bikin akun Twitter, kenapa alasannya? Kenapa kok bikin akun Twitter? Alasannya karena informasinya lebih cepat, Pak. Sekarang berbeda lagi. Kenapa kok kamu bikin akun TikTok? Di TikTok beritanya lebih menarik, Pak, untuk dicerna gitu. Kadang informasinya lebih cepat, Pak. Ini unik sekali loh. Kita ketika saya belajar ilmu komunikasi, ketika kamu ingin tahu berita ya, kamu ke media massa yang memang punya standar jurnalistik. Sekarang kamu cari berita, beritanya di TikTok, ya kan? Sedangkan produsen konten beritanya nggak punya standar kualifikasi jurnalistik. Tapi terjadi. Gitu. Kita nggak bisa tutup mata dan menganggap itu nggak ada. Kita nggak bisa. Makanya riset media siber harus juga punya punya apa ya? Punya penyesuaian dengan hal tersebut. Gitu. Nah, si Gauntlet dalam bukunya dia berkata bahwa media studies was nearly dead gitu ya. Studi media konvensional sudah mendekati kematian gitu ya. Long live new media studies. Gitu kan. Dia bicara seperti itu. Kenapa kok dia bicara seperti itu gitu? Karena ada internet. Internet ini memporak-porandakan konsep-konsep teori studi media yang lama gitu. Konsep-konsep teori studi yang baru ini mengatakan bahwa tidak seperti media massa, internet memberikan ruang yang kepada khalayak untuk mengekspresikan dirinya. Semua orang bisa menjadi produsen informasi. Semua orang bisa memproduksi apapun, bisa berkomentar apapun terhadap suatu hal. Makanya kemarin apa di kelas ini atau di kelas satunya ini, ketika saya cerita bahwa eh, kadang orang nggak sadar bahwa internet itu memang tempat untuk mengekspresikan dirinya, tapi bukan diary. Gitu. Kalau Coki Pardede dia bilang bahwa sosial media is not fucking diary. Teman-teman bisa memperlakukannya sebagai diary gitu, dengan mengupload semua kegiatannya di
teman-teman bisa mengupload kegiatannya di sosial media setiap hari. Tapi yang harus menjadi ini ya, perhatian bahwa ketika teman-teman mengekspresikan diri di internet, gitu kan, maka harus juga siap menghadapi aksi reaksi ya, menghadapi reaksi yang muncul gitu dari situ. Gitu. Karena setiap orang bisa mengekspresikan dirinya dengan masing-masing. Ketika kita mungkin, oh saya kan mengeluh di media sosial itu bentuk ekspresi diri, Pak. Sebagai sebuah bentuk apa? Bukan flexing ya, sebagai bentuk eh, meluapkan emosi. Tapi ingat bahwa sosial media internet ini sangat ini kan digital jungle gitu kan, hutan-hutan digital bahwa ekspresi aksi yang kita lakukan itu ternyata bisa menimbulkan banyak reaksi gitu. Kita harus ready dengan reaksinya itu. Gitu. Makanya akhirnya banyak yang membatasi gitu kan. Banyak artis yang anaknya tidak mau dipublis di sosial media, ada yang pakai identitas anonim dan sebagainya. Nah, kemudian ruang virtual di internet memungkinkan khalayak untuk membentuk suatu komunitas tanpa memikirkan perbedaan geografis dan demografis. Ini akhirnya menjadi rumit. Ketika dulu riset media, kita bisa mengelompokkan. Oh, riset media, saya mau riset media tentang film ini pada penonton ini di sini. Sekarang kita nggak bisa membedakan itu karena menjadi cakupannya menjadi luar biasa luas. Ya. Perbedaan geografis dan demografis itu menjadi sangat sangat apa ya tipis sekali bahkan nggak ada stateless lah stateless. Karena orang-orang dari manapun bisa menikmati konten apapun, kita bisa menjadi bagian komunitas apapun dari banyak tempatnya. Gitu. Kemarin saya 2 hari ini baru nonton konser virtual gitu kan, konser perpisahan sebuah girl group gitu kan. 2 hari ini tiap sore. Ini kan saya nggak pernah berpikir bahwa itu akan bisa dilakukan. Gitu. Saya bisa nonton konser di Korea dari rumah saya sambil rebahan gitu. Akhirnya ketika kita mau melakukan riset terhadap hal itu, kita nggak bisa menggunakan metode-metode yang lama karena perbedaan geografis dan demografisnya jelas-jelas semakin tipis kan gitu. Mungkin mungkin teman-teman juga pernah mengalami bergabung dalam sebuah community gitu, internet community yang bahkan bahkan kalian nggak pernah bertemu dengan anggotanya, ya. Tapi seolah seperti mengenal mengenal apa ya lama gitu kan. Nah, perbedaan demografis dan demografis yang tidak bisa lagi dipetakan ini membuat penelitiannya jadi agak rumit. Ya kan. Media statis yang biasa nggak bisa dilakukan. Nah, kadang yang menjadi unik juga identitas baik yang merepresentasikan khalayak maupun anonim bisa terjadi di dunia cyber. Orang bisa menjadi siapapun di internet, bisa berkomentar apapun di internet, gitu kan, tanpa takut resikonya di dunia nyata seperti apa, realitinya seperti apa. Dia melakukan apapun di internet dia bisa lakukan. Nah, internet dengan webnya itu sendiri merupakan bisnis besar dalam dan memberikan akses kesempatan baru dalam bisnis menurut pandangan ekonomi. Ini juga. Yang terakhir, mengubah relasi pelaku politik hubungan internasional. Kita sekarang agak susah ya. Maksudnya ketika kita bicara riset di new media studies ini, pandangan kita harus jadi sangat luas. Karena kita nggak bisa lagi mengotak-ngotakkan. Dan setiap personnya itu unik. Gitu. Nah, kemudian ada tradisi pemikiran tentang peran dan dampak dari media massa. Ini juga selain 3 di awal tadi, ya, selain 3 di awal tadi tentang utopian, dystopian dan technorealism, gitu. Kemudian ada juga 3 tradisi pemikiran tentang peran dan dampak dari media massa. Gitu. Ada orang-orang yang positif, ya ada yang disebut dengan positivisme. Ya ini adalah ilmu sosial sebagai metode terorganisasi untuk menggabungkan logika deduktif dengan pengamatan empiris yang tepat dari perilaku individu dalam rangka untuk menemukan dan mengonfirmasi serangkaian hukum kausal probabilistik yang dapat digunakan untuk prediksi pola umum kegiatan manusia. Ini yang biasanya dilakukan oleh negara. Jadi mereka menuliskan sebuah peneliti, dia menggunakan pengukuran numerik untuk memahami realitas sosial. Jadi dia ketika ada realitas sosial, dia menggunakan pendekatan numerik. Gitu. Tujuan utama yaitu untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis dan akhirnya melahirkan kesimpulan yang cenderung menggenerasikan. Gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kenapa kok masyarakat misalnya ini, misalnya kenapa kok masyarakat Jember miskin?
Oh, melalui statistik kita bisa lihat, Pak, ternyata yang lulusan sarjana 1 cuma dikit. Oh, berarti sebuah kelompok masyarakat itu menjadi miskin karena pendidikannya rendah. Ini kan kesimpulannya cenderung menggeneralisasikan, gitu kan, ya kan. Ada juga riset-riset yang unik seperti ini. Kenapa kok anak muda generasi sekarang tidak bisa beli rumah? Oh, ternyata mereka lebih banyak membeli kopi, Pak, daripada menabung. Ini kan menggeneralisasikan sekali. Pendekatannya pendekatan numerik, pengukurannya pengukuran numerik. Makanya sering muncul pengukuran-pengukuran yang ini. Seandainya Anda tidak beli janji Joni tiap hari, maka dalam umur sekian Anda bisa beli rumah. Pertanyaannya, siapa yang beli janji Joni tiap hari kan gitu. Kalau Anda berhenti merokok, maka dalam 20 tahun Anda bisa beli mobil misalnya. Pertanyaannya, siapa yang merokok tiap hari sebanyak itu? Gitu. Nah, pendekatan-pendekatan numerik ini memang pendekatan paling mudah, paling positivisme dalam riset. Gitu. Yang, yang sialnya kadang cenderung menggeneralisasikan problem. Gitu. Padahal kalau misalnya contoh tadi ya, misalnya kenapa kok anak muda nggak bisa beli rumah? Karena ternyata banyak orang-orang tua yang beli rumah 2, 3 gitu hanya untuk investasi. Kalau teman-teman nanti akan mengalami beli rumah di perumahan, teman-teman akan temukan dalam perumahan itu mungkin hanya terisi 70 atau 60%. Sisanya kemana? Kosong. Kenapa nggak kosong? Karena dibeli untuk ditimbun, gitu. Dibeli untuk dibiarkan. Dibeli, dibiarkan kosong, nanti berharap 10-15 tahun lagi harganya naik kali lipat. Nah itu yang terjadi, terus anak mudanya tinggal di mana kan gitu. Terus akhirnya mereka membuat membuat satuan, wah anak muda ini harus rajin menabung, gitu. Harus rajin menabung, harus begini dan begitu. Ini pendekatan positivisme yang melahirkan kesimpulan yang cenderung menggeneralisasikan. Padahal ada pendekatan lainnya, gitu. Bahwa sesuatu hal ketika teman-teman menghadapi kondisi sosial, ketika melihat sebuah fenomena sosial, itu harus lebih interpretif, gitu. Yaitu melihat dari ini kita tidak hanya melihat gejala yang bersifat eksternal atau tampak. Kenapa kok di Jember, kenapa kok anak muda tidak punya rumah? Gitu kan. Oh, statistiknya karena ternyata anak muda lebih banyak mengkonsumsi kopi, berarti alasan dia nggak punya rumah karena dia terlalu banyak beli kopi. Enggak gitu caranya. Gitu. Makanya ada yang namanya interpretif. Yaitu, ini nggak melihat gejala yang bersifat eksternal tampak. Nah, tapi suatu gejala diamati melalui faktor internal. Atau bisa dikatakan sebagai alasan kekuatan yang menggerakkan orang. Penelitinya harus muncul, penelitinya harus terlibat. Penelitinya harus ngobrol dengan komunitasnya itu, dengan anak muda. Kenapa kok kamu nggak pengen beli rumah? Wah, saya kan pengen kerja nggak hanya pengen kerja di sini, Pak. Saya pengen keluar kota. Gitu. Saya masih punya rumah, orang tua, dan sebagainya. Saya lebih nyaman ngontrak. Gitu. Saya nanti sampai tua nggak ingin menikah. Karena untuk itu kenapa saya beli rumah? Saya nggak pengen punya anak, ngapain saya beli rumah? Nanti akan teman-teman temukan jawaban-jawaban unik itu dari ketika teman-teman melakukan observasi secara partisipan. Ketika teman-teman melakukan field research gitu kan. Paradigma ini mengarahkan pembacaan prinsip atau perusahaan teks yang bisa merujuk pada percakapan. Tapi teman-teman juga bisa melakukan pendekatan interpretif ini ketika melihat sebuah berita ya, dalam sebuah kemasan berita juga melalui dari teks kata per kata. Nah, syaratnya penelitian harus terlibat langsung dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kontak dengan objek penelitian. Ini yang saya lakukan mungkin 3 sampai 5 tahun dulu 5 tahun dari hidup saya melakukan ini. Ada asumsi sosial bahwa waktu itu para para wibu ya, kalau teman-teman tahu wibu itu kan orang yang menyukai budaya Jepang gitu. Para otaku itu generasi yang tidak berguna kan gitu. Ada asumsi itu. Oh, saya nyemplung gitu. Saya ingin jadi partisipan observation gitu. Saya ingin melakukan penelitian secara partisipan. Gitu. Dalam komunitas yang saya bentuk komunitas, saya sendiri yang membidani pendiriannya. Saya bergaul dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata di masa sekarang ya, setelah 7 tahun berselang, banyak yang jadi orang sukses loh. Ini kan berarti pandangan-pandangan generalisir tadi itu nggak terbukti. Kan gitu. Nah, inilah kelebihan dari ilmu sosial interpretif. Bahwa pendekatan ini teman-teman bisa bergabung langsung, melihat secara langsung dari dalam, gitu kan.
dari dalam melihat sesuatu. Enggak hanya melalui angka, enggak hanya by angka. Kalau untuk urusan sebuah negara gede memang kita ya pakai angka. Nanti tool data science kita juga bisa melihat by angka bisa, gitu. Mau melihat teks analisis juga bisa, gitu ya. Mau menggunakan media sosial mining bisa, interpretif bisa. Jadi ini positivisme bisa kita lakukan, gitu kan. Kemudian tradisi pemikiran interpretif bisa juga kita lakukan melalui tool itu. Nah, yang terakhir ada pendekatan ilmu sosial kritis. Ya, memang dia pendekatan kritis mengakui bahwa dunia berisi kondisi material, di mana keyakinan secara konsensus memang dapat dicapai. Gitu. Tapi pada saat yang sama ada keunikan dalam setiap individu, yang tentu berbeda dalam realitas sosial. Bahwa ternyata kita nggak bisa mengeneralisir, walaupun kita sudah melakukan partisipan observation, kita nggak bisa mengeneralisir bahwa satu kelompok itu nanti akan sukses. Kita nggak bisa mengeneralisir, misalnya semua lulusan UNMUH itu pasti sukses, nggak bisa ternyata. Walaupun kita sudah terjun dalam komunitas itu. Karena ternyata tiap individu itu juga punya keunikan. Gitu kan. Akhirnya realitasnya harus bisa digambarkan harus unik gitu. Tapi pada saat yang sama ada keunikan dalam setiap individu yang tentu berbeda dalam realitas sosial. Bahwa realitas tidak bisa dilihat begitu saja, tentu ada nilai-nilai yang muncul dan menjadi dasar di dalam realitas itu. Gitu. Yang unik mungkin seperti ini ya. Ilmu sosial kritis misalnya tentang pengungsi, saya lupa itu. Di Myanmar itu kelompok Islamnya apa sih namanya? Ada yang tahu nggak sih? Di Myanmar itu kan ada kelompok. Rohingya, Pak. Hah? Oh ya, Rohingya Nah, ya, Pak. Rohingya. kenapa kok si Rohingya itu lebih suka ke Malaysia daripada ke Indonesia? Bahkan yang sudah ditampung di Aceh itu akhirnya dia berusaha kabur ke Malaysia. Itu kan kita nggak bisa mendekati secara numerik gitu kan. Kalau secara angka kan nggak masuk akal gitu. Kenapa kok mereka nggak mau ke Indonesia tapi malah lari ke Malaysia? Kenapa kok negara-negara Islam itu nggak mau menerima mereka? Itu kan secara angka kan jadi nggak masuk akal gitu loh. Padahal mereka sama-sama Islam gitu, kulturnya sama, agamanya sama, tapi kok kenapa dia kadang nggak diterima di negara-negara Islam? Kenapa kok mereka malah pinginnya ke Malaysia misalnya, kok nggak ke Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini pendekatan kritisnya harus muncul di sini. Gitu. Kenapa kok para pengungsi apa itu ya, yang dia malah larinya ke Jerman kalau nggak salah. Kenapa nggak ke negara-negara Muslim dan sebagainya? Jadi rumit. Kenapa kok orang Meksiko pinginnya larinya ke Amerika aja terus, padahal di Amerika juga kerjaan juga nggak banyak-banyak amat gitu loh. Nah, ini akhirnya pendekatan kritis ini harus mulai di apa ya? Mulai dibudayakan gitu. Bahwa ternyata memang masing-masing individu itu unik, punya keputusan-keputusannya unik. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Pada akhirnya nanti ketika teman-teman melakukan data mining atau data science menggunakan tool-tool itu, teman-teman harus tetap kembali lagi kepada di awal sebagai peneliti, kira-kira saya bias tidak membaca ini. Nanti hipotesis saya ini bukan berarti sebuah tool ini menjadi sebuah apa ya? Apa nyebutnya? Teko ajaib gitu kan. Kalau jawaban apapun yang dikeluarkan oleh dia pasti benar ya enggak. Enggak semudah itu. Tetap nanti penelitinya, otak penelitinya itulah yang bisa menerjemahkan angka ini, model seperti ini, algoritma seperti ini, nanti hasilnya apa. Monggo silakan ada pertanyaan. Halo. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Yang unik lagi sebenarnya kan gini ya. Bahwa ternyata kelompok masyarakat kita itu kan yang ketika di dunia nyata, kemudian di dunia maya itu punya jati diri yang berbeda. Gitu. Kita Indonesia dikenal sebagai negara yang paling ramah. Gitu. Tapi kemarin yang unik adalah Microsoft memberi gelar kepada Indonesia sebagai netizen yang paling tidak sopan di dunia.
paling barbar. Ini kan bertolak belakang. Aneh gitu. Ya kan. Kasusnya kayak kemarin kasusnya Gotham Cheese dengan Dewa Kipas gitu kan. Masalah main catur online itu. Kita ini kan negara timur gitu. Dikenal dulu ketika secara etnografi orang mengenal kita sebagai negara yang ramah. Tapi yang terjadi ketika kasus online itu seolah-olah orang berduyun-duyun untuk melakukan online bullying gitu, kepada Gotham Cheese. Padahal kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ini jadi sebuah kebalikan. Nah, makanya riset di media cyber ini menjadi tantangan yang berat gitu kan. Karena orang itu bisa punya punya wajah yang berbeda di internet gitu. Bahwa orang itu ternyata bisa punya apa ya, bisa punya perilaku yang bertolak belakang dengan kehidupan nyatanya gitu. Makanya ketika nanti teman-teman melakukan riset ini akan menjadi seru gitu. Ternyata kita bisa menguliti banyak hal, kita bisa tahu banyak hal tentang manusia itu ketika kita melihat histori ini ya, histori browsing internet ya. Nanti saya akan kasih buku apa sih bukunya kemarin saya cari dulu ya. Nah, buku tentang bagaimana ternyata manusia itu kadang lebih jujur di internet. Padahal di internet itu juga diawasi juga kan. Dia berpikir bahwa ini sebuah kemerdekaan di internet. Saya cari dulu bukunya. Sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya. Oh iya, kemarin saya sudah ini sama Pak Ageng terkait apa jadwal peminjaman lab untuk praktek gitu. Mungkin kita praktekkan di pertemuan kelima ke-6 gitu. Nanti teman-teman maunya prakteknya itu sama dengan jam kuliahnya, yaitu Senin jam 1 atau bagaimana? Iya Pak, 12:30 enak Pak. Yang lainnya, monggo silakan. Setuju Pak, 12:30 saja siang Pak. Berarti sama ya? Oh, enggak gitu. Kalau saya sih setuju Pak. Pak, ini berarti prakteknya offline ya Pak? Offline bisa, online bisa. Kalau kalian mau online ya online, kalau offline offline. Kalau 6 orang kan kemarin kan gini persyaratannya dari universitas itu kan maksimal 10 orang. Jadi kalau 6 orang sih kayaknya oke gitu. Aduh, di mana bukunya? Nanti saya cari deh, saya kasih. Tentang ini membaca manusia di internet gitu. Berarti 1:30 ya? Enggak ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman seminggu ke depan ini bergabung dengan sebuah komunitas online gitu kan. Entah itu komunitasnya apa, entah bentuknya apa, misalnya gabung ke IWJ Pak, Info Warga Jember, silakan. Gabung kemana pun silakan. Coba gabung gitu. Kalau ada yang baru coba aja baru. Dan teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan kira-kira yang menjadi tren pembicaraan, kemudian yang menjadi tren perhatian dari kelompok tersebut, komunitas online itu, selama seminggu ini, sampai nanti hari Senin lagi, kira-kira itu apa? Gitu. Ya, kemudian teman-teman tulis 1-2 halaman, kemudian nanti kita diskusikan. Agar nanti kita bisa memahami kira-kira kelompok-kelompok sosial ini, komunitas-komunitas sosial online ya, harus online ya. Sosial online ini punya punya apa ya? Punya fokus ya, punya fokus kepentingan, punya fokus apa ya, perhatian ke bidang apa dan kenapa. Jadi nanti teman-teman riset ya. Saya terus saja biar nggak lupa. Bebas ya Pak Bebas. kelompoknya. Oke Pak. Misalnya Wajiso kan kamu bling, terus kamu gabung ke ARMY, kamu teliti dia mereka bicara apa seminggu depan itu. Saya nggak gitu fanatik juga Pak, nggak sampai gabung-gabung gitu juga Pak. Saya biasa aja Pak gitu Biasa Pak. aja makanya. Iya Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Tapi kayaknya nggak relate sama mata
kuliah, Pak. Saya mau tanya pendapat Pak Kuku. Eh, Kira-kira yang orang-orang yang bukan nyelesain, Pak, curhat mengenai masalah hidupnya di sosial media itu apa, Pak? Faktor yang melatar belakangi, Pak? Kok bisa terjadi kayak gitu, Pak? Kira-kira. Soalnya saya pernah tanya-tanya ke orang itu jawabannya saya nggak dapet, Pak. Tanya ke orangnya langsung jawabannya cuma gabut apa gitu. Nggak ada yang jelas gitu loh. Kira-kira apa, Pak? Ada faktor tertentu gitu, Pak? Ya mereka kan memperlakukan sosial media itu kan sebagai diary, gitu kan. Kalau dulu, kalau zaman saya dulu ya nggak tahu nanti wajian relate nggak. Kalau di zaman saya dulu kan orang kan menuliskan rahasianya, menuliskan keluhannya itu kan di diary ya. Diary itu kan kayak buku gitu. Biasanya lucu-lucu nih gambarnya. Kalau cewek biasanya lucu-lucu gambarnya. Buku itu ada gemboknya gitu. Jadi dia nulis kisahnya hari itu ditulis tangan di situ tuh, gitu kan. Zaman saya dulu masih banyak melakukan. Nah, cuma kan mereka memperlakukan sosial media sebagai itu. Makanya banyak yang curhat kan di sosial media kan. Komplain tentang hal ini, sedih tentang hal ini. Apakah itu sebenarnya boleh gitu. Cuma kan ada aksi reaksi ya. Kalau dulu ketika kita menulis curhatannya, emosionalnya kita di diary, nggak ada yang baca, gitu kan? Nggak ada reaksinya di atas reaksi aksi yang kita lakukan. Tapi ketika kita melakukannya di sosial media, gitu. Ingat bahwa media itu diawali dengan kata-kata sosial ya. Ketika sosial media itu maka pasti akan ada reaksi. Gitu. Walaupun akhirnya banyak yang gini ya. Ketika dia mau curhat gitu, awas ngeran gitu kan kalau bahasa lainnya sekarang itu ngeran ya. Ngeran gitu. Kemudian dibatasi gitu, yang bisa baca cuma berapa orang. Ternyata ada yang screenshot Iya, bisa Pak. ulang gitu. Iya. Hanya untuk melampiaskan kalau saya lihat. Cuma mereka nggak sadar bahwa ternyata sosial media itu ketika ada aksi ada reaksi. Sebagai apa ya, walaupun seketat apapun dia membatasi, misalnya di bawah ditulisnya NB jangan disebar gitu, atau seperti gini. NB jangan disebar, itu kan sebenarnya sudah menyebar kan, Pak ya? Kan lucu, Pak. Makanya di mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi saya bilang bahwa data digital yang paling aman adalah data digital yang tidak pernah dibuat. Gitu. Jadi ketika kamu membuat apapun, memposting apapun dimanapun ya kan, entah itu di forum-forum dark web dan sebagainya, tadi Facebook dan sebagainya, kalau sudah kamu posting ya sudah, data itu akan terus ada, gitu. Nggak akan bisa hilang. Mau melakukan apapun, kebodohan seperti kalau sudah diposting di internet nggak pernah hilang. Gitu. Iya, Pak. Nah sialnya kadang kan kita hobi menertawakan kebodohan orang lain gitu kan, yang dilakukan di sosial media ini kan jadi gabut gitu kan, kita nonton Instagramnya Info Jember, wah ada orang nabrak, wah gitu kita maki-maki gitu ya. Itu sebenarnya orang-orang di internet gila semua atau gimana gitu. Tapi kembali lagi seperti kata-katanya si Coki itu, social media is not fucking diary, gitu. Teman-teman pahami. Ini kasar sih bahasanya, tapi itulah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Itu ya. Kirim ke Oke. Nah sebenarnya perilaku netizen, kalau nyebutnya netizen itu kan sebenarnya dari singkatan internet citizen gitu. Jadi netizen itu maknanya adalah warga penduduk internet gitu. Karena sudah stateless ya, orang di internet itu stateless ya, nggak punya negara sebenarnya. Kita nggak bisa membedakan itu orang Indonesia atau orang Filipina, kita nggak bisa membedakan. Nah makanya disebut netizen gitu ya, internet citizen. Nah sebenarnya perilaku netizen yang memposting apapun yang dia rasakan, apapun yang dia inginkan dalam sosial media ini akhirnya jadi tambang data gitu bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola big data gitu. Makanya kalau teman-teman kemarin mengikuti kasus Cambridge Analytica, itu yang terjadi. Jadi si Cambridge Analytica, mungkin teman-teman tahu nggak sih kasusnya Cambridge Analytica yang sempat membuat
si Mark Zuckerberg akhirnya dipanggil di Senat Amerika itu, hampir dia itu nggak di penjara dia. Ada video, saya bisa nyetel video nggak ya? Masih panjang ini. Apa yang datanya Facebook bocor itu, Pak? Diperjualbelikan. Sebenarnya kalau dibilang data Facebook bocor sih enggak, wong itu dijual. Kita udah tahu data bocor itu kan hanya untuk memberikan kesan bahwa data itu dicuri kan. Padahal ya enggak. Kan saya bilang tadi bahwa data digital apapun yang teman-teman lakukan di internet itu semuanya kan terrecord gitu. Makanya dulu ketika di kuliah Pertekom itu saya bilang ketika teman-teman memencet tombol shutter di smartphone walaupun nggak diposting kemanapun gitu kan, itu sebenarnya terekam dan sedang disimpan di tempat yang lain. Itu yang terjadi dengan internet kita gitu kan. Karena kadang kita nggak tahu loh, kita beli iPhone kita nggak ngerti, kita foto-foto, ya ternyata kesinkron akunnya ke iCloud orang lain gitu kan. HP Xiaomi kan juga ada gitu kan. Kita foto-foto kayak nggak taunya tersimpan di Mi Cloud gitu. Nah, kasus Cambridge Analytica kan sama. Oh, teman-teman dia ini menggunakan big data ya. Waktu itu belum disebut sebagai data science ya, masih disebut big data. Si Cambridge Analytica kan sama. Jadi dia waktu itu jobnya, gitu, dia dapat tender dari Citram. Saya ini ingin menang, katanya Citram. Saya ingin menang pemilu presiden di Amerika dan menang kan ya. Dia ngomong ke Cambridge Analytica, apa yang bisa kamu lakukan? Dia bilang, kalau gitu saya bisa bikin targeting ads, saya bikin targeting targeting propaganda ke setiap orang Amerika. Caranya bagaimana? Lihat saja Facebooknya. Ya gitu. Ntar saya carikan videonya dulu. Yang bahasa Indonesia kali ya. Teman-teman bisa mengerti. Ini asumsi ini maka bagus. Ntar saya stop dulu, saya share screen. Stop. Share screen. Share sound. Share. Hai guys, balik lagi di Asumsi Daily 5 April. Masuk nggak sih? Masuk, Pak. Masuk, Pak, masuk. Oke, masuk ya, pause. 2018 bareng gue Haifai Naya. Oke, di Suaranya masuk, episode suaranya. kali ini gue mau ngomongin soal sesuatu yang agak-agak tekno, Aman, Mbak. agak-agak teori konspiratif, yaitu soal bocornya 50 juta data Facebook ke firma konsultan politik Cambridge Analytica. Jadi, buat lo yang belum tahu, Cambridge Analytica ini suatu firma konsultan politik di Inggris. Kerjanya tuh ya biasa namanya konsultan politik gitu kan, kliennya datang ke dia untuk berkonsultasi soal pemenangan. Sebenarnya kalau dalam soal pemenangan di perpolitikan, mau di kampanye atau di pemilu gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan maksudnya kita datang ke konsultan apapun kan kadang kita emang perlu konsultasi ya. Tapi yang menarik dari Cambridge Analytica ini adalah dia menggunakan data sosial media atau data internet dari calon pemilih atau konstituen seorang politikus untuk mendorong atau membujuk si konstituen itu untuk memilih capres atau caleg tertentu. Nah, kasus yang lagi panas-panasnya dibahas ini adalah kasus kemenangannya Donald Trump di Pilpres Amerika 2016 lalu. Jadi ternyata Cambridge Analytica ini mendapatkan 50 juta data pemilih khususnya di Amerika untuk mendorong mereka memilih Trump. Nah, kalau lu bertanya-tanya gimana sih caranya kok cuman lewat Facebook doang mereka bisa bikin orang memenangkan Trump gitu. Itu jangan heran guys. Lu pernah nggak misalnya nih, lu lagi nge-google misalnya celana hitam gitu. Lu nyari celana hitam misalnya kayak black pants gitu kan. Lu nyari terus beberapa saat kemudian ketika lu buka Facebook muncul ads atau muncul iklan di situ yang memunculkan celana hitam persis yang lo cari. Padahal lo nggak masukin itu di ads Facebook, lo masukin itu di Google. Nah, model targetingnya si Trump itu kayak gitu. Jadi Cambridge Analytica ini dia nge-track sosial media lo, like lo, retweet lo, terus yang lo love kalau di Instagram, nah itu di-track terus dilihat, oh ternyata dari hasil postingan like-nya, nih orang kayaknya pro Trump nih gitu atau pro Hillary. Nah, dari situ udah mereka terus masukin sosial media kita dengan iklan-iklan
atau ads yang berbau Donald Trump gitu. Itu cara pertama. Cara kedua adalah disambungkan dengan isu. Contohnya misalnya, kita ambil contohnya politisi di Indonesia aja nih ya, misalnya orang mau nyapres, terus dia mikir oh isu ekonomi. Kalau misalnya ada berita ekonomi, banyak banget yang nge-like-nya dari misalnya Jakarta Timur. Ya udah, data likersnya ini diambil, terus ketika misalnya si capres itu mau kampanye di Jakarta Timur, isu yang dia omongin adalah isu ekonomi. Lo bayangin ketika metode kayak gini dipakai di Amerika yang sebenarnya lo nggak harus untuk menangin semua state, karena kan di Amerika tuh semua state udah ada kayak lo pro Demokrat atau pro Republik gitu. Nah kalau misalnya di swing state yang tempat-tempat yang penentuan yang kecil-kecil, dengan bisa dapetin data internet kayak gini, lo bakal gampang banget untuk dapet suara. Itu salah satu alasannya kenapa Trump bisa menang secara telak lawan Hillary Clinton di 2016. Akhirnya kan kasus ini menjadi kontroversial ya, dianggapnya Facebook nggak aman buat data kita pribadi gitu kan, karena membocorkan soal like and dislike kita ke pihak ketiga gitu ya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang harus sudah kita antisipasi dari awal. Karena sebenarnya ketika lo buka sosial media, ya lo mau nggak mau data lo ke expose gitu. Lo retweetan lo itu tuh semua namanya social media trail kalau nggak salah. Jadi jejak di sosial media lo. Sebenarnya untuk menghindari itu ya kurangin sokmed sih guys, which is sebenarnya agak susah. Jadi balik lagi kita perlu untuk lebih awas aja atau lebih antisipatif dalam memberikan data-data pribadi kita di sosial media, karena itu bisa banget disalahgunakan. Ternyata bukan cuman kayak misalnya lu penipuan gitu kan di internet, tapi juga untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Balik lagi ke Cambridge Analytica, yang menarik juga selain Amerika sebagai negara yang paling banyak datanya bocor sampai 50 juta data pengguna Facebook, ada 2 negara terbanyak yang datanya bocor. Keduanya Filipina, terakhirnya Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 1 juta data yang bocor. Dipakainya buat apa kita nggak tahu, yang pasti mereka bertujuan untuk memenangkan kliennya. Kliennya siapa? Agak susah kalau misalnya kita mau terawang dari sekarang, tapi yang pasti ini jadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Oke, itu aja guys asumsi daily hari ini bareng gue Haifa Inayah. Bye bye. Nah gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita kerjakan di internet, apa yang kita lakukan di internet itu sebenarnya terekam gitu. Bahkan fungsinya nggak hanya targeting ads. Kalau kemarin di pertemuan kemarin kita tahu bahwa ternyata YouTube bisa merekomendasikan video-video yang kita sukai. Ternyata nggak hanya dipakai untuk itu. Kita hal itu ternyata apa yang kita sukai, apa yang kita nggak sukai, apa yang kita bicarakan, apa yang nggak kita bicarakan, apa yang kita like, yang like pakai jempol, mana yang pakai love, itu juga bisa dihitung gitu, diukur gitu. Kalau datanya mungkin hanya saya sendiri, jadi nggak berguna. Tapi bayangkan kalau ada data 3 juta atau 5 juta pemilih di tempat itu, akhirnya mereka bisa melakukan kampanye yang benar-benar efisien gitu. Kalau memang state-nya ini hanya peduli masalah ekonomi, ya maka konten-konten kampanye yang dilempar ke situ ya tentang konten ekonomi kan gitu. Efisien kan akhirnya. Kalau misalnya state ini dia hanya peduli tentang lapangan pekerjaan, maka konten-konten kampanye dilempar tentang kampanye pekerjaan. Akhirnya si Cambridge Analytica ini bisa membuat kampanyenya si Trump jadi sangat efektif. Itu aja sebenarnya. Cuma kan si Hillary mungkin juga melakukan hal yang sama, tapi si otaknya kan lebih canggihan si Cambridge Analytica. Akhirnya bisa dilakukan. Apakah bisa pernah dilakukan? Pernah. Di pemilihan presiden kita berapa kali ternyata banyak yang pakai konsultan seperti itu. Bahkan mohon maaf kemarin di Jember pun ada yang sewa jasa seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang terima WA atau SMS kan tahu kan ya. Itu kan sebenarnya untuk memetakan hal tersebut gitu. Apa yang kamu suka, apa yang nggak suka gitu. Nah, cuma masih pakai kata-kata data bocor ya, sebenarnya bukan bocor, memang dibeli aja gitu. Makanya riset siber media di sosial media itu menjadi menarik. Karena ternyata hasilnya itu bisa digunakan untuk berbagai macam gitu. Kalau teman-teman ini ya, lihat ada yang ikut ini nggak sih? Demo di Hong Kong, kemudian demo di Myanmar. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan, pendemonya itu menggunakan tools yang sama, gitu kan. Bahkan konsep demonya mirip-mirip loh, perhatikan. Ya, demonstrannya sama-sama pakai helm, sama-sama pakai kacamata, sama-sama bawa tameng, gitu. Kalau di Hong Kong bawa payung, kalau di Myanmar itu bawa potongan
potongan drum gitu kan sebagainya. Terus kemudian pendemonya terlihat sangat sistematis dan sebagainya. Ini jangan-jangan kita akhirnya nggak, ketika kita tahu kenyataan seperti ini, kita nggak bisa tahu gitu. Real world event yang sekarang terjadi itu beneran memang muncul dari keresahan atau memang di crafting gitu. Ada yang crafting. Kenapa kok di beberapa negara ya, di Myanmar, di Thailand, di Hong Kong itu konsep demonya sama, demonstrasinya mirip-mirip konsepnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa crafternya sama gitu? Apakah hal itu, formula itu dihasilkan dari algoritma yang sama gitu, dari model yang sama? Ini tapi saya nggak bisa ini ya, nggak bisa menyimpulkan juga. Karena data yang saya pegang, kalau di dalam data science itu kan ada yang namanya data set ya. Data set yang saya pegang nggak sebanyak itu untuk menentukan bahwa ini beneran atau enggak gitu. Kalau kita lebih mendalam lagi tentang Cambridge Analytica, sebenarnya kalau teman-teman searching videonya, di tahun-tahun sebelum pemilu presiden Amerika itu si pendirinya Cambridge Analytica itu sudah promo gitu. Dia sudah promo, saya punya tool ini, saya bisa membaca ini, hasilnya nanti gini. Dia sudah promo itu, dan akhirnya yang pakai jasanya si Trump. Dan menang loh, bayangkan. Walaupun nggak menang lagi ya untuk kedua kalinya. Dia kan menang gitu kan. Dan tidak kalah dengan mudah gitu kan. Dia masih try hard gitu. Nah ini, di video 4 tahun lalu, dia sempat presentasi The Power of Big Data and Psychographics gitu. Ini menarik bagi teman-teman psikologi. Jadi teknik-teknik psikologis yang dia menggabungkan antara penggunaan big data dengan teori psikologis untuk mempengaruhi orang. Akhirnya untuk bisa mempengaruhi decision gitu kan. Kalau misalnya untuk digunakan untuk marketing ya, buyer keputusan untuk pembelian. Gitu. Tapi kalau misalnya digunakan dalam politik, maka jadi keputusan untuk pemilihan. Ini videonya tahun 2016, videonya sedikit yang nonton, cuma 611.000, tapi ini menggambarkan the wall ide ya dari Cambridge Analytica itu. Bagaimana cara kerjanya dia. Sebentar kok jadi lemot ya. Udah habis. Ada ya. Jadi ngetren ya. Analisa konsultan firma konsultan politik sekarang itu, mereka lagi ngumpulin anak muda yang dia bisa big data, sekaligus jago psikologi, sekaligus jago ilmu komunikasi, sehingga dia bisa mengolah data yang dapat dari internet, dan akhirnya bisa mempengaruhi keputusan pemilihan gitu. Bisa mempengaruhi keputusan closing dari targetnya. Dia ngomong ya, secara clearly dia di sini ngomong bahwa nanti akan ada hanya tersisa 2 kandidat di pemilihan presiden Amerika. Ya, salah satunya akan memakai teknologi ini. Gitu. Jadi kemarin yang menjadi persoalan, yang menjadi problem di Amerika itu sebenarnya bukan kenapa datanya bocor, bukan. Tapi apakah penggunaan teknologi ini diperbolehkan atau tidak? Karena dia bisa menghemat banyak uang ya. Teman-teman tahu ya, bahkan untuk menjadi seorang kepala desa itu kan miliaran ya. Untuk menjadi presiden kan berarti kan triliunan, ratusan triliun. Dengan teknologi psikografik dan big data ini dia bisa menghemat biaya campaigns. Gitu. Karena kalau menggunakan konsep blanket advertising, blanket communication ya. Kalau blanket communication itu kayak gini. Kalau kamu mau nyalon presiden, kamu bikin satu desain poster presiden itu kayak yang kamu pasang di mana-mana pun. Itu blanket. Itu kan boros gitu kan. Nah, teknologi ini menawarkan kamu bisa membuat sebuah iklan, ya, kamu bisa membuat sebuah pesan, kamu bisa membuat sebuah mesin, ya, message yang dipersonifikasi, ya, personalisasi kepada setiap individu di Amerika. Nah, itu yang dijanjikan. Dan itu lebih murah, gitu. Karena dia nggak perlu pasang banner di mana-mana gitu. Kemarin menjadi peributan di Amerika, apakah cara seperti ini legal gitu. Apakah cara seperti ini legal? Itu jadi keributan. Dan dia dapat dari mana? Dari Facebook. Caranya bagaimana? Oh, ternyata beli. Itu nggak bocor sebenarnya. Kalau katakan konsep bocor ini kan dipakai oleh jurnalis Indonesia untuk memudahkan ya, untuk simplifikasi kepada masyarakat Indonesia bahwa ada kayak gini loh. Sebenarnya nggak bocor, dia beli katanya. Dan dia pakai secara efisien sehingga bisa membawa nama
seorang Donald Trump menjadi presiden. Nah, kembali lagi kepada riset cybermedia tadi. Akhirnya kita sampai pada kenyataan bahwa ternyata riset kita nggak bisa secara general menggeneralisasi gitu sekarang kan. Karena ternyata tiap-tiap orang itu unik. Bahkan untuk konsep ini, untuk Cambridge Analytica ini punya 5.000 data point per individu. Pada akhirnya kita memang butuh bantuan tools untuk ketika meriset. Meriset itu kita butuh bantuan tools. Dan mudah-mudahan nanti si Rapid Miner ini bisa menghasilkan itu ya. Walaupun saya yakin yang mereka pakai ini bukan tools gratisan kayak Rapid Miner, mungkin mereka bikin sendiri. Kita akan coba belajar nanti bersama-sama. Saya sebenarnya juga belum katam-katam amat Rapid Miner, tapi kita akan belajar bersama-sama. Gitu kan. Oke, silakan teman-teman. Monggo ada pertanyaan lagi, itu sudah 1,5 jam ya. Sudah cukup panjang ini. Nanti saya akan kirim link-linknya video-video tadi, biar bisa teman-teman pelajari lagi. Tapi untuk Mbak Lintang yang psikologi ini jadi menarik sekali kalau bisa digabungkan dengan psikografi. Saya juga nggak tahu sih, psikografi ini cabang ilmu psikologi bagian mana, tapi saya tahu ini, mudah-mudahan saya benar ini tentang psikologis. Betul, Pak. Ya kan? Tapi kan sangat psikologis sekali kan ini. Iya. Betul. Nah, oke. Saya pikir itu teman-teman, biar kita nggak terlalu banyak belajarnya. Toh kita kan targetnya nggak jadi seperti sinik dari Cambridge Analytica itu. Target kita kan biar skripsi kita metodenya bisa berbeda gitu kan, nggak sebar kuesioner manualan gitu kan. Nah, seenggaknya kan nanti dari 7 mahasiswa ini 1 atau 2 orang pakai metode data science kan saya sudah bangga gitu. Targetnya itu dulu. Nanti kan teman-teman bisa berkembang masing-masing. Apa nanti mau jadi konsultan politik kayak Cambridge Analytica ya monggo. Asal nggak ketemu klien kayak Donald Trump aja, jadinya malah ketangkep. Oke, itu teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Untuk absennya sudah terrekod otomatis kalau di Zoom, jadi nanti bisa saya panggil sendiri absennya. Ingat tugasnya tadi, nanti akan saya kirimkan slide-nya biar teman-teman ingat tugasnya. Sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 12.30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.